belajar IPS. Nah, sama seperti bahasa Indonesia tadi, Miss minta tolong punya buku catatan 1 buat kalian di rumah belajar ya. Jadi IPS itu ilmu pengetahuan sosial, di mana kita berinteraksi sama teman-teman kita, kurang lebih seperti PKM ya anak-anak. Di sini kita membahas tentang cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Ini bisa kalian catat juga. Miss bacakan dulu. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang tidak memiliki oleh bangsa lain. Jadi tidak apa yang kita miliki itu di Indonesia belum tentu dimiliki di negara-negara lain. Untuk itu kita harus mempertahankan dan melestarikannya. Ada beberapa cara untuk menghargai keragaman di masyarakat. Pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dari suatu masyarakat. Kedua, mendukung setiap kegiatan masyarakat meskipun berbeda dengan kebiasaan kita. Ketiga, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Keempat, tidak membanggakan suku sendiri. Kan kita di sini kalian saja ada yang suku Banjar, ada yang Dayak, ada yang Jawa, tidak boleh membeda-bedakan. Alhamdulillah kalau di kelas kalian bisa jadi Bhinneka Tunggal Ika, bisa sama-sama berteman, mau berteman sama teman-temannya. Jadi udah bagus sosial kalian, tapi kita tetap harus belajar juga karena suku bangsa kita sangat banyak, sangat besar. Kita bangsa yang besar di Indonesia ini, jadi harus saling menghargai. Bukan cuma suku bangsa sebenarnya, tapi juga perbedaan agama harus kita hargai. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu, dan yang lain. Tidak ada contoh kecil sedikit sikap kalian. Nah, setiap anak pasti punya sikap yang berbeda ya. Dari kalian sendiri, ada yang temannya cepat menulis, ada yang temannya lambat menulis, ada yang lancar membacanya, ada yang belum lancar, ada yang paham ketika Miss jelaskan sekali, ada yang belum paham kalau cuma sekali. Nah, gimana cara teman kalian menyikapi sifat teman kalian yang mungkin lambat menulis? Mungkin kalian bantu dia belajar menulis atau bantu dia membacakan biar dia yang nyalin gitu. Jadi ada cara kita untuk menolong teman kita, bukan merendahkan dia, bukan mengolok-olok dia ya. Jangan memberikan contoh sifat yang tidak baik. Untuk IPS ini di halaman 9, ini untuk PR-nya. Jadi ini dicatat dulu. PR-nya seperti yang tadi di kertas folio bergaris ya, di bawah PR bahasa Indonesia nanti bisa ini ada 4 lembar. Di sini misalnya bahasa Indonesia, di sini IPS ya. Ditulis IPS gitu. Halamannya PR-nya PR IPS halaman 9. Di sini ada tabel. Yang pertama, sikap menghargai keberagaman. 1, contohnya sudah ada, tinggal diisi 4 yang kosong ya. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, seperti Miss contohkan tadi. Apalagi menghargai keberagaman. Terus kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai. Bermain hanya dengan berarti 1 sikap yang menghargai, yang kedua di bawahnya sikap yang tidak menghargai, lawannya ya. Itu saja untuk IPS kali ini. Selanjutnya langsung saja kita ke IPA, ilmu pengetahuan alam. Dihapus dulu boleh. Sekarang kita lanjut pelajaran IPA ya. Di halaman 13. Sekarang buka halaman 13.
Miss bacakan sedikit. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi itu bisa kalian catat sedikit aja, dari segala macam bentuk benda sampai sini. Dari sini sampai sini dicatat di buku catatan IPA. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Di bawahnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Secara berkelompok, tapi karena nggak bisa kelompok, mandiri saja. Bunyikanlah berbagai jenis benda seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Mungkin Miss minta 5 benda. 5 benda. Contohnya, sebelum ke sini kita lanjut dulu. Jadi ada benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti botol, sendok, ember, tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Jadi mungkin cara memukulnya harus pelan. Contoh spidol, gitu ya. Kalau lebih keras, ya enak ya didengarnya ya. Kalau pelan, lebih enak didengar. Gitu. Sekarang di halaman 15 di bawahnya itu, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Nah, PR-nya sedikit saja di sini. Miss minta, tadi kan Miss contohkan dari spidol ya. Kalau bunyinya pelan berarti bagus, kalau kencang berarti kurang bagus. Kalian tulis, kalian cari 5 benda yang ada di rumah aja. Misalnya 1, spidol. Suaranya, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda itu sudah enak didengar? Spidol, enak didengar gak? Kira-kira enak ya? Enak didengar. Mengapa enak didengar? Karena perlahan menggerakannya atau memukulnya. Jadilah nada. Bunyikan 5 benda yang ada di sekitarmu. Pertama, pertanyaan kedua, ini bersangkutan aja. Yang ini contoh dari ini. Contoh, apakah bunyi
Jadi sebutkan 5 benda yang ada di rumah, yang gampang, yang kecil aja. Boleh juga seperti yang disebutkan di buku tadi, botol, sendok, ember, tutup panci, atau apalagi satunya terserah. Terus sebutkan nama bendanya, contohnya spidol. Apakah bunyi yang dihasilkan spidol itu enak didengar? Kalau kalian nyebutnya enak didengar, kenapa? Karena perlahan menggerakkan atau memukulnya. Tidak enak didengar, kenapa? Karena suaranya terlalu keras ketika dipukulkan. Itu contohnya ya. Itu saja untuk IPA tentang bunyi. Ingat, dari pertama ada bahasa Indonesia, 1 lembar saja, pakai kertas folio bergaris ya. Ingat, tulis nama kelas mata pelajaran, bahasa Indonesia dulu, baru IPS, setelah itu IPA, baru matematika ya, di sini. Kalau memang ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui WA sama Miss personal aja, nggak apa-apa. Minta tolong orang tuanya atau kalian langsung juga nggak apa-apa. Miss lebih senang kalau muridnya yang nanya langsung sama Miss ya. Miss tunggu. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.